Rake, yuk, kan yang awal tahun nih. Ya. Kemana liburan kemana lu sama keluarga? Kagak berani kemana-mana. Kenapa? Pemerintah larangnya ketat begitu. Nah, sepanjang jalan, mau distress sepanjang jalan, mana berani kemana-mana. Lalu Pak Wi kemana? Saya di rumah aja, Pak. Jaga aman, safety, home. Kalau gue main ke Sulawesi malahan. Waduh. Tapi ya, namanya juga panggilan Tuhan. Kalau Ya. Tuhan yang panggil, berangkat dong. Betul. Ya, teman-teman semuanya, Ya. kita akan lanjutkan bahasan hari ini. Kita mau nonton bumper berikut, tapi jangan baper ya. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Shalom The Warriors, dalam program Tri Masketir ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini menanggapinya. Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini. Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis. Don't you be afraid. Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu dan bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Selamat. Shalom, The Warriors. Jumpa dengan kami dalam program Tri Masketir bersama saya Mas Bimo. Lalu ada rekan saya Take dan juga Pak Wi. Kita berharap program ini dapat menjadi inspirasi, menjadi berkat untuk teman-teman semuanya, sehingga dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa, iman kami, harapan kami agar setiap kita yang hidup dalam Tuhan dapat hidup menjadi pelaku firman Tuhan dan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, hari ini kita membahas tentang apa nih, Take? Ya, bersama saya dengan Take, saya akan membawakan apa? Pendeta yang berprofesi ganda. Nah, ini timbul banyak pertanyaan dan juga polemik. Di dalam situ nanti banyak isu-isu yang akan kita bahas. Oke. Bolehkah sebetulnya pendeta itu Profesi ganda? Oke. Ganda. Dalam arti ini dia sudah dihabiskan menjadi seorang hamba Tuhan, full timer. Nah, di sisi lain dia mencari sambilan atau profesi lain yang notabene adalah sekuler gitu kan. Oke, berarti kan ada dia awalnya pendeta pelayanan, lalu dia bekerja sebagai profesional. Ada juga yang berangkat dari profesional dulu, baru menjadi seorang pendeta ya. Betul. Oke, Ada. ini dua sisi berbeda nih kita bahas malam ini ya. Oke, Kita bicara yang berangkat dari pendeta dulu. oh pendeta dulu. Jadi malam ini, hari ini kita membahas dari berangkat dari seorang pendeta dulu, Betul. lalu menjadi seorang profesional ya. Ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam topik itu, saya akan memberikan satu bahwa kita harus tahu dulu apa pertama bisnis ini, profesi ini sebetulnya. Oke. Nah, pertama bisnis ini, usaha ini kan merupakan suatu kegiatan yang diambil mungkin ya. Kita tidak berbicara bahwa pendeta itu dia selain melayani satu gereja tertentu menjadi gembala atau pendeta, di sisi lain dia mengajar sebagai dosen teologi atau apa, itu bukan. Bukan yang saya maksud di sini, bukan. Tapi di luar dari pekerjaan yang menyangkut kerohanian. Ya, jadi maksud di luar kerohanian berarti sekuler. Dia bisa menjadi seorang pedagang, dia bisa menjadi seorang pengusaha dan perusahaan, Businessman ya? Bisnisnya. Jadi di luar itu. Kalau masih di dalam dunia kerohanian, dia mempunyai usaha sambilan, itu tidak termasuk gitu. Oke. Nah, yang di sini dikatakan ini bisnis kan merupakan suatu penyaluran, ya kan, dari produsen ke konsumen dan mendapatkan satu profit, Oke. ya kan? Profit ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oh iya. Nah, di mana di dalam bisnis ini seorang hamba Tuhan penuh waktu memperhatikan tujuan fungsi bisnis itu, etika bisnis itu, ya kan? Sasaran bisnis itu sesuai dengan ajaran kekristenan, ya, karena bisnis adalah milik Allah. Betul ya. Nah, kedua, bisnis bukan hal yang kotor, tidak ada larangan atau dalam Alkitab ya bahwa seorang hamba Tuhan penuh waktu tidak boleh berbisnis juga. Nah, ini firman Tuhan banyak mengajarkan bagaimana seharusnya melakukan bisnis yang benar. Walaupun tidak ada larangan, tetapi hamba Tuhan harus memiliki prinsip. Yaitu jika jemaatnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka di dalam pelayanan ya, dia mendapatkan profit yang keuntungan atau
yang sudah cukup dari jemaat, ya dia sebetulnya sudah tidak perlu berbisnis lagi. Oke. Karena sudah terpenuhi gitu loh. Nah, ya kan? Ibarat di perjanjian lama, orang-orang Lewi sudah cukup makan. Sudah cukup mempunyai, tapi ya dia tidak perlu lagi mengurusi hal-hal lain, dia cukup mengurusi pelataran kemah kemuliaan Tuhan misalnya kan. Nah, itu tidak salah kalau hamba Tuhan, maka tidak salah mereka melakukan bisnis gitu. Oke. Sekarang Take ini sekarang pure pelayanan, 100% pelayanan atau masih bisnis Take? Saya sendiri. Ya. Nah, kembali saya sendiri, saya tidak berangkat dari kependetaan. Saya naik dari seorang Usahawan. Oke. Yang dan tahun kecil-kecilan lah saya. Nah. Tapi saya direkomendasi oleh sinode ada gembala menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam ini saya pun membekali diri sendiri lebih menggali lagi firman tentang pendeta dan bisnis bagaimana dikolaborasikan. Iya. Oke. Teman-teman semua di rumah, di depan kita tuh ada dua ya narasumber. Yang satu Take berawal dari seorang businessman, lalu dipanggil untuk menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan. Yang kedua kita punya teman juga namanya Pawi. Pawi ini seorang pekerja ya, businessman, seorang usahawan lah ya. Lalu terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan dan sekarang pelayanan ya. Nah, kita pengen dengar pandangan Pawi ini hari ini. Bagaimana Pawi? Menurut Pawi sahihkah seorang pendeta punya profesi ganda? Dia pelayanan juga tapi bekerja juga. Yuk, monggo Pawi. Ya. Ini pendapat yang dapat saya berikan bahwa adalah sah karena Tuhan dalam firman Tuhan dikatakan orang harus bekerja untuk memenuhi hidupnya. Jadi ketika seorang pendeta memiliki profesi ganda yang dalam arti seperti tadi yang Pak Riko bilang, dia sebelumnya berangkat Take ini berangkat dari usahawan, kemudian beralih kepada pelayanan karena ada panggilan Tuhan yang begitu kuat, tentu sah Pak. Tetapi nanti kita akan coba bahas bentuk profesi ini. Kalau ganda kan berarti merangkap ya. Jadi dalam pelayanan, nah yang baiknya bagaimana gitu? Apakah yang mungkin sifatnya mendukung pelayanan tersebut? Maksud saya contohnya seorang pelayan Tuhan mungkin dia bergeraknya di bidang, let's say misalnya di bidang catering gitu, sehingga ketika ada acara-acara dia bisa menggunakan usahanya ini juga untuk membackup. Nah, jadi ataukah memang profesi gandanya ini seliar-liarnya gitu Pak? Nah, jadi di sini akan kita bahas supaya kita tahu nih sebenarnya yang paling optimal yang mana gitu ya Pak. Oke. Iya. Sebab di Alkitab teman-teman semuanya ada dua tokoh yang kita coba soroti. Yang pertama itu Petrus ya. Kalau teman tahu bahwa Petrus itu pengusaha ikan, dia punya kapal ya. Terus dia orang yang berkat Tuhan, tapi ketika Tuhan panggil dia menjadi seorang penjala manusia, dia 100% meninggalkan pekerjaannya. Yang kedua, ada tokoh namanya Paulus, dia seorang pembuat tenda, tent maker. Tetapi dalam kehidupan Paulus itu, apa yang dia kerjakan hasilnya hanya untuk melayani, diberikan untuk pelayanan. Nah, kita pengen dengar lagi pandangan Take nih, seorang profesor ya, orang bekerja bisnismen. Yuk, Take, dilanjut deh, apa yang Take mau utarakan hari ini? Ya, nah hal yang ketiga adalah bahwa seorang hamba Tuhan berbisnis sebetulnya tidak dikekang untuk tidak melakukan bisnis, tidak masalah. Tapi intinya banyak sinode, kalau menurut saya sih aliran-aliran tertentu yang di situ juga ada pro dan kontra karena tidak mengizinkan hamba Tuhannya berbisnis di luar dari pelayanannya gitu. Nah, ini tergantung kepada aturan gereja masing-masing. Oke. Aturan sinode masing-masing. Ada sinode yang tidak tidak mengizinkan. Karena kenapa? Karena pelayan Tuhannya sudah diberi Penghasilan setiap bulannya. income, sudah digaji. Jadi dia cukup melayani, fokus melayani dan mengajarkan jemaat. Nah, di dalam melayani ini ya sebagai hamba Tuhan atau pendeta ya kita tahu selain membawakan firman, perjamuan kudus dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada jemaat. Nah, itu profesi yang mereka harus lakukan secara full time. Nah, ada sinode lain yang mungkin sekarang ini lebih banyak karena aliran karismatik atau lebih memberikan kebebasan kepada para hamba Tuhannya. Monggo
situ mau melakukan usaha apapun nggak masalah gitu kan. Nah ini aturan masing-masing. Oke. Tergantung berbalik kepada aturan masing-masing. Oh iya. Soalnya ada ayat yang bilang gini, kalau engkau tidak bekerja, hendaklah engkau jangan makan. Berarti kan kita diberi himbauan sama Tuhan, kalau kita mau makan, mau hidup, ya hendaklah bekerja. Betul ya? Tapi ada juga ayat yang begini teman-teman semuanya. Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Iya. Berarti kan kita nggak dilarang untuk bekerja. Tapi kepada fokusnya untuk siapa kita bekerja. Iya. Seringkali gini, baik hamba Tuhan yang saya pernah layani di Polda khususnya ya, saya dapati bahwa banyak pendeta ada dalam penjara saat ini teman-teman. Kenapa? Karena ternyata bisnisnya kotor, gitu loh. Iya. Bagi saya bisnis nggak masalah, tapi kalau udah main kotor, main curang ya, terus dia ambil ya korupsi, nah itu yang bermasalah saat ini. Iya. Betul. Betul tak ya? Betul. Nah, saya kembali kepada seperti apa yang kita fokus di hari ini. Sebetulnya tidak dilarang untuk berbisnis. Cuma yang masalahnya nanti akan menemukan masalah-masalah di perjalanan di bisnisnya itu. Ya. Benar, kita tidak bisa lari dari apa yang sudah terjadi sekian tahun, terjadi dari turun-temurun, misalnya ada apa masa upah, gaji, uang suap, uang pelicin kalau dia berbisnis. Nah, problemnya kalau dia orang dunia berbisnis seperti itu tidak masalah, tidak ada kendala. Tapi kalau dia hamba Tuhan yang berbisnis seperti itu dan melakukan seperti itu, nah itu dia apa? Jadi batu sandungan. Dari suatu sandungan. Jadi batu sandungan. Makanya banyak ditemukan para hamba Tuhan ditemukan itu mereka kurang kuat di dalam hal itu, akhirnya kasus. Iya, iya. Nah ini yang menjadi sorotan. Sebetulnya kalau berbalik kepada topik seorang hamba Tuhan berbisnis tuh profesi ganda misalnya, itu baik juga, ada segi positifnya. Positifnya di mana gitu loh. Ya kita dalam hal ini menyoroti seorang pendeta yang mempunyai income, kalau dia di gereja besar income-nya cukup. Nah kalau dia di gereja pedalaman kecil gitu kan, tidak cukup. Anak makin besar, butuh biaya buat sekolah. Sedangkan income yang didapat dari gerejanya yang jemaatnya notabene tidak beberapa orang, tidak cukup. Dia harus berbisnis. Dia harus berusaha mencari untuk menutupi kebutuhannya gitu. Iya. Ya kan? Kita harus lihat dari segi ini dulu. Jangan memandang pastor-pastor sekarang yang notabene, waduh, memakai branded punya, ya kan? Itu berkecukupan. Atau mempunyai pastor-pastor, pendeta-pendeta yang notabene jemaatnya ribuan, ya kan? Mereka harus tercukupi. Nah, bagaimana mereka yang belum tercukupi, yang serba kekurangan? Iya. Nah, dalam segi ini kan mereka berusaha akhirnya mencari satu sampingan di dalam pelayanannya. Nah, tapi intinya memang apa yang mereka dapatkan itu bisa menutupi kebutuhan mereka dan membantu kemuliaan Tuhan tanpa mengandalkan persembahan persepuluhan dari jemaat yang serba kekurangan itu. Nah, ini yang menjadi polemik. Nah, keuntungan itu juga dari segi positifnya. Dari segi positif kalau dia bekerja. Nah, sekarang kita cermati dari segi iman, Pak. Ya, oke. Ya, Pak Wi ya. Iya. Karena bilang ini, loh kan nggak usah bekerja, Pak. Kan dia hamba Tuhan, dia gembala, dia pendeta. Kan ada iman kepada Tuhan, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Nah, menurut Pak Wi bagaimana nih? Dari sudut pandang sudut iman kepada hamba Tuhan, yang dia, saya nggak bekerja lah, tapi saya kekurangan. Terus banyak orang kurang iman lah gitu kan, kurang doa puasa. Nah, bagaimana menurut Pak Wi dari segi iman kepada hamba Tuhan yang dia nggak bekerja, dia cuma beriman sama Tuhan, tapi kekurangan. Iya. Bagaimana Pak Wi? Ya. Silakan. Jadi kalau di dalam Bible itu, di dalam Alkitab, ada juga yang kita bisa belajar bagaimana iman itu harus diekspresikan ya Bapak Ibu. Seperti tadi pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya memang hamba Tuhan ini berkekurangan? Ya tentu dia tidak serta-merta dia mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan maksudnya di sini. Oh, saya berdoa saja di kamar, kemudian saya berharap, saya beriman akan ada orang yang datang untuk memberikan makanan atau mengirimkan makanan. Ya tentu ini tidak tepat, karena di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk juga memiliki kecerdasan ya, maksudnya memiliki hikmat, juga memiliki kerajinan seperti semut. Nah, jadi dalam hal ini
kita harus juga berusaha, Bapak Ibu. Apa bentuk usahanya? Ya tentu diserahkan kepada masing-masing, gitu. Ini Pak Take, kan ada sebuah firman begini. Kalau engkau seorang pemberita Injil, hendaklah engkau hidup dari Injil yang diberitakan. Iya. Bagi saya itu berarti kan dia hanya hidup dari pelayanan, bukan dari apa yang kita bahas hari ini kan. Iya. Nah, bagaimana dengan begitu Pak Take, Pak Wi? Apakah salah jika seorang pemberita Injil itu tidak hidup dari Injil yang diberitakan, tapi dari usaha yang kita kerjakan? Iya. Gitu. Menurut Pak Wi, Take bagaimana? Ya, kembali kepada profesi si pelayan Tuhan itu. Semuanya melayani Tuhan dengan konteks tujuan motivasi yang benar. Motivasi dia. Iya. Motivasi yang benar, makanya di dalam hal ini profesi ganda bagi seorang hamba Tuhan itu antara dua pilihan. Dia harus benar-benar konsisten di dalam nazar dia untuk melayani Tuhan dengan benar, dan pengaruh sekuler pekerjaannya ini tidak mempengaruhi utama pekerjaan dia. Oke, berarti ada batasan ya. Betul. Jadi kerohanian tadi tidak dipengaruhi dari luar ya. Betul. Siap. Jangan jadi berat sebelah, gitu loh. Yang ini cuma sampingan, yang ini cuma menopang. Ingat, utamanya apa? Saya sudah mendeklarasikan untuk melayani Tuhan. Ini cuma sampingan, gitu. Jangan terbalik nanti, gara-gara sekulernya diperbanyak, sekulernya diheboh-hebohkan lebih besar, yang ini terbengkalai. Iya. Oke, soal banyak kejadian gini. Ketika di pelayanan tiba-tiba usaha yang dia kerja menjadi maju nih. Betul. Diberkati. Diberkati ya. Tiba-tiba fokusnya bukan ke pelayanan, tapi pada cuan yang dari sekuler tadi. Betul. Berarti motivasinya sudah mulai pudar ya. Betul. Itu yang harus dihindari ya. Itu harus dihindari. Nah, ini yang sering menjadi Masalah utama. Karena kalau tidak kuat di dalam hubungan dengan Tuhan dan Mammon, nah hancur kita. Oke. Oke. Terus menurut pandangan Pak Wi, ya, bagaimana dengan kita menyikapi kondisi seperti ini? Kita semua hamba Tuhan ya. Iya. Saya hanya full time dari Tuhan, Pak Wi pun sama. Kalau kita lihat kan Take yang saat ini sekarang yang bekerja, usaha dan pelayanan nih. Iya. Nah, bagaimana Pak Wi, pendapat Pak Wi pribadi nih, ya, menyikapi keadaan yang sekarang fenomenal terjadi hari ini, ya kan? Kalau banyak gereja-gereja kan sekarang, kalau dia pengusaha lalu dia pendeta, tapi masih main cuan-cuan tinggi-tinggi nih. Iya. Di luar kan ya, masih main ya tipis-tipis juga kata orang Manado bilang. Iya. Ada cuan yang masuk nggak? Nah, Ya, betul. bagaimana sebenarnya sih yang harus kita lakukan? Bisa gini, gue tetap usaha nih, gue tetap pelayanan nih, udah ngasih gue ambil cuan. Iya. Nah, bagaimana Pak Wi menurut Pak Wi? Ya, pertama kali ketika kita membaca dari firman Tuhan tidak melarang kita untuk berusaha. Ya, contohnya misalnya pun bahkan ketika seseorang itu berusaha, dia mengambil untung, itu sah-sah saja, Pak. Itu yang pertama. Terus kemudian ketika kita bicara dalam konteks ini hamba Tuhan yang berprofesi ganda, maka dari itu kita, terutama kepada pemirsa atau yang penonton di sini, itu bagaimana sih kalau gitu ketika saya seorang pengusaha seperti mungkin Pak Riko ini, ketika masuk atau ketika saya seperti sebelumnya seorang karyawan itu masuk dalam dunia pelayanan, ini dari pengalaman saya, ketika saya masuk dalam pelayanan ini pun jadi satu tantangan gitu ya, Pak Bimo ya. Apakah ketika saya memasuki pelayanan ini, ya, dunia pelayanan ini, saya berdoa dulu, Tuhan, bergumul, ada pergumulan, Pak. Jadi ketika saya masuk pergumulan, apakah saya masih ada sesuatu yang saya inginkan ketika saya masuk ke dalam pelayanan? Maka itu saya uji terus, Pak. Jadi sehingga ketika saya masuk dalam pelayanan, saya benar-benar berdoa, Tuhan, jauhkan saya dari keinginan-keinginan. Ketika saya misalnya bertemu dengan Pak Riko, bertemu dengan para jemaat, tidak ada motivasi lain kecuali sungguh-sungguh untuk melayani sesama gitu. Nah, motivasi ini yang kita harapkan atau yang kita perlu pikirkan dan kita gumuli ketika masuk dalam pelayanan. Nah, ini penting sehingga ketika masuk dalam pelayanan tidak ada konflik kepentingan, Pak. Kalau dalam dunia usaha kita seringkali ada konflik kepentingan. Nah, disinilah kita sungguh-sungguh harus berdoa kepada Tuhan agar hati kita terus benar-benar fokus. Ketika kita mau melayani,
ya udah kita sungguh-sungguh melayani. Ketika kita bekerja dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Mungkin itu. Pak. Oke. Nah sekarang saya coba mau ngasih studi kasus teman-teman. Ya. Jadi berarti bagi saya kalau dari penjabat hari ini kita berusaha, bekerja, berbisnis nggak masalah ya. Nah bagaimana dengan konteks kalau tiba-tiba usaha yang kita kerjakan itulah usaha pendanaan tunai. Sedangkan kita bilang jangan kau meribakan uang kepada orang lain. Nah, sedangkan kan dana tunai kan ada bunganya ya. Tapi nggak usah bahas hari ini, ya. Karena kita next pembahasannya, ya. Jadi apa kesimpulan hari ini tentang pendeta profesi ganda? Saya akan merangkumkan pendeta profesi ganda. Jadi kita sudah tahu bahwa pendeta berprofesi ganda itu tidak masalah, tergantung kembali kepada sinodenya masing-masing untuk memberikan pemahaman. Tapi pada dasarnya Alkitab tidak menulis, tidak melarang pendeta untuk bekerja. Nah, problemnya cuma satu, apa motivasi dari profesi ganda itu. Dan satu lagi, tidak mengabukan profesi utamanya sebagai pendeta atau hamba Tuhan. Jangan sampai gara-gara profesi sekulernya mempengaruhi profesi rohaninya. Ini yang menjadi masalah. Dan yang kedua adalah jika kita keluar untuk berbisnis dengan orang lain, ingat di belakang kita banyak jemaat yang melihat. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Posisikan apa yang layak dipakai di dalam neraca, keuntungan, profitnya yang seimbang. Itu yang harus dipakai. Jadi mungkin yang Pak Riko juga maksudkan adalah bahwa ketika kita saat ini melayani, maka ketika kita melakukan double job, istilah profesi ganda ini, jangan Pak hati kita jadi lebih mencintai uang ya Pak. Betul. Seperti orang dunia. Seperti orang dunia. Ya terima kasih Bapak. Oke. Jadi teman-teman semuanya yang penyaksi acara The Three Musketeers saat ini, yang boleh kita catat adalah silakan bekerja dan silakan melayani. Tapi jika engkau dipanggil Tuhan terlebih dahulu pelayanan untuk Tuhan, dan jika saat ini kau melayani dan usaha bekerja, ingat baik seperti tadi kita sudah bahas, motivasinya jangan kepada uangnya, kepada cuan besarnya, tetapi kepada panggilan Tuhan terlebih dahulu. Kalau engkau setia pada perkara kecil, kita katakan kau akan diberikan perkara yang lebih besar. That's right. Jadi jadilah orang-orang yang sebagai hamba Tuhan yang setia. Dan jangan takut, kita punya Tuhan yang sanggup mencukupi apa yang kita Amin. Shalom. Shalom. Dan kami semua. Saya Mas Bimo. Saya Take. Saya Pawi. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom. Shalom.